بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-'izza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Abu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan dan pengkajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Ainil Akhyar bi syarah Jawamil Akhbar karya Fadilat Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Saya mengajak kita semua untuk bersimpati dan berempati terhadap musibah dan bencana yang menimpa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air di belahan Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Lumajang, Jawa Timur, tempat erupsinya Gunung Semeru secara khusus, dan juga kepada kaum muslimin di belahan bumi lainnya di Sudan, Gaza, Palestina yang sampai hari ini belum menunjukkan keadaan yang membaik, dan juga wilayah negeri kaum muslimin lain. Kita patut untuk bersimpati dan berempati, prihatin yang sangat mendalam sebagai sebuah konsekuensi logis dari ukhuwah Islamiyah yang mengalir di darah dan jiwa kita. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, masalul mu'minin fi tawaddudihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka udhun tada'asa ilal jasadi bi as-sahar wal humma. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang beriman dalam
kecintaan di antara mereka dan kasih sayang di antara mereka seperti perumpamaan satu tubuh yang jika ada salah satu anggota badannya sakit, maka seluruh tubuhnya merasakan demam dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Maka saya mengajak diri sendiri dan kita semua untuk membantu meringankan saudara-saudara kita kaum muslimin dengan bantuan-bantuan yang bisa kita berikan, baik berupa sebagian dari harta kita atau juga dari tenaga, pikiran, kebijakan dan kewenangan, dan minimalnya adalah doa kebaikan untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka serta memberikan balasan pahala dari apa yang mereka alami dari musibah tersebut dan menggantikan dengan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah tiada. Karena boleh jadi hal itu pun lambat laun, cepat ataupun belakangan kita akan merasakannya. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Semoga ini menjadi pelepas dari tanggung jawab kita hak sesama kaum muslimin. Dan semoga Allah maafkan, mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita melanjutkan kajian kita untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, karena dalam keyakinan kita bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan patut untuk kita pahami bersama bahwa Al-Quran dan hadis itu keduanya merupakan wahyu. Keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada perbedaan secara mendasar antara keduanya, bahwa Al-Quran merupakan wahyu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik redaksi dan maknanya semua berasal dari Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksinya berasal dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun demikian makna yang terkandung di dalamnya, hukum yang ada padanya, petunjuk dan bimbingan, baik yang disebutkan secara eksplisit maupun juga implisit, semuanya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilham-ilham yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan dalam firman Allah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau berkata-kata, berbicara dalam rangka meneruskan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjelaskan syariat agama dan risalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dari hawa nafsunya. Tidak demikian, akan tetapi semuanya itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga patut bagi kita juga untuk ta'zim, untuk mengagungkan setiap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan di hadapan kita, atau yang kita membacanya, atau yang kita mendengarnya, atau yang kita pelajarinya. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari membaca, mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan keduanya. Dan kita dapat berpegang teguh dengan keduanya hingga akhir hayat kita di kandung badan. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pegangan, dua pedoman, dua prinsip yang mana kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Semoga Allah berikan petunjuk pada kita semua untuk mempelajari dan mengamalkan keduanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masuk dalam pembahasan hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-hadisus sabi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada gadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Akhrajal Bukhari fil iman wa fil mazalim wal ghasab wa fil jizyah. Wa akhrajahu Muslim fil iman wa Tirmidzi fihi wa Nasa'i fil iman wa syara'ih wa Abu Daud fil sunan wa Ahmad fil musnad. Hadis yang ke-7 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 sifat, 4 karakter yang jika seseorang memiliki keempat-empatnya sifat dan karakter itu, maka ia menjadi seorang munafik tulen yang sebenarnya. Dan jika dia memiliki salah satu dari sifat dan karakter tersebut, maka dia memiliki satu dari sifat kemunafikan pada dirinya hingga dia meninggalkannya. Yang pertama, apabila diberi amanat, dia khianat. Kedua, apabila berbicara, dia dusta. Yang ketiga, apabila dia mengikat perjanjian, dia mengingkari. Dan yang keempat, apabila dia berselisih dan bertengkar, dia berlaku curang. Hadis disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkannya di sahihnya dalam kitab Al-Iman dan kitab Mazalim dan Ghasab serta Al-Jizyah. Sementara Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya di kitab Al-Iman. Imam Tirmidzi juga demikian. Begitu pula dengan Imam Nasa'i dalam kitab Al-Iman dan Syara'ih, Abu Daud dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbicara tentang sifat-sifat orang munafik atau kemunafikan. Hal yang pertama yang hendak kami sampaikan,
adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di 20 ayat pertama dari awal surat Al-Baqarah berbicara tentang 3 golongan, 3 jenis, 3 status manusia. 5 ayat pertama Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 5 ayat pertama di situ Allah berbicara tentang sifat dan karakter dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ya, dia atau mereka beriman kepada Al-Quran, Alkitab yang merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan Al-Quran, Alkitab sebagai petunjuk bagi hidup mereka. Mereka tidak ragu-ragu dengan Alkitab dan Al-Quran itu. Lalu mereka beriman kepada hal yang gaib. Mereka mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan juga pada mereka, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, dan seterusnya. Sifat-sifat dan karakter dari orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Lalu 2 ayat berikutnya berbicara tentang sifat dan karakter dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Siapa mereka? Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Semuanya tergolong dalam golongan orang-orang kafir. Lalu kemudian 13 ayat setelahnya berbicara tentang sifat-sifat dan karakter-karakter orang-orang munafik. Orang-orang munafik, ya, di mana mereka menipu Allah dan orang yang beriman, di mana mereka mengatakan kami beriman pada Allah dan negeri akhir, padahal mereka tidak beriman, di mana mereka juga berbuat kerusakan di muka bumi dengan mengklaim bahwasanya mereka berbuat kebaikan. Lalu mereka orang-orang yang jauh daripada ilmu, ya. Lalu mereka orang-orang yang senang untuk berbicara, ya, bersama dengan komunitas mereka, orang-orang yang tidak baik, juga orang-orang munafik. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan lilin, ya, ataupun api. Lilin itu menerangi sekitarnya tetapi membakar dirinya sendiri. Perumpamaan mereka juga seperti orang yang tersambar dengan petir, ya, ketika petir menyala dia diam, berhenti. Lalu ketika petir itu sudah tidak ada, mereka berjalan lagi, menunjukkan bahwa mereka hanya mengambil keuntungan dari setiap keadaan yang ada dan lain sebagainya. Ya, berbicara tentang, ya, sifat dan karakter orang-orang munafik. Dalam sejarah, orang-orang munafik ini muncul di Madinah. Muncul di Madinah. Berasal dari sebagian ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah sebelumnya. Sebagian lagi berasal dari orang-orang Arab Badui, ya, yang memiliki penyakit dalam hati mereka. Mereka merasa pengaruhnya, kekuasaannya, dan lain sebagainya terancam dengan keberadaan kaum muslimin. Dan Nabi kita Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah demi menyelamatkan jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka, dan sebagainya. Mereka masuk ke dalam agama Islam, namun tidak sepenuhnya, tidak sepenuh hati. Mereka menyembunyikan kebencian, kemarahan, ketidaksenangan, ketidaksukaan, bahkan kekufuran yang ada pada diri mereka disembunyikan. Jadilah mereka masuk dalam Islam dengan pula-pula hanya demi menyelamatkan jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Ya.
Maka mereka ini tersebar di Madinah dan memiliki pengaruh negatif ya terhadap keberadaan kaum muslimin di Madinah. Pemerintahan Nabi SAW ada di Madinah. Mereka menggerogoti ya kepercayaan masyarakat Madinah, sehingga kita dapati dalam sejarah di mana mereka membelot dalam perang Uhud. Mereka juga berkhianat dalam perang Khandaq, ya, dan seterusnya, ya. Sampai pada akhirnya mereka juga membocorkan tentang keberangkatan Nabi SAW ke Mekah, ya, hendak menunaikan umrah. Ya. Nah, bahaya dan pengaruh negatif mereka lebih besar ketimbang yang ditimbulkan oleh orang yang jelas-jelas non-muslim, karena keberadaan mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di akhirat kelak bersama dengan golongan orang-orang kafir. Innallaha jama'al munafiqina wal kafirina fi jahannam. Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Jamaah sekalian yang Allah tabaraka wa taala, dalam disiplin ilmu tauhid dan dalam konsepsi tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, dalam manhaj salaf, para ulama kita menjelaskan bahwa kemunafikan atau penyakit an-nifaq berasal dari akar kata an-nafaq. An-nafaq itu berarti terowongan. Terowongan. Ya. Maka dulu dalam kasus haji yang ada di Mina itu mereka sebut dengan nafaq Mina. Terowongan Mina. Ya, tunnel itu. Ya, terowongan Mina. Artinya ada pintu masuknya dan ada pintu keluarnya, terowongan. Ya. Kalau bahasa kita yang agak sedikit kasar kan gorong-gorong begitu, ya. Nah, itu nafaq namanya. Dalam bahasa Arab disebut dengan nafaq. Yang artinya memiliki dua pintu, dua muka. Sering kita sinonimkan dengan bermuka dua. Ya, bermuka dua gitu. Ya. Sehingga ada sedikit ungkapan yang kurang menyenangkan dalam dunia pekerjaan itu, ya, bahwa orang yang suka cari muka katanya, ya, di depan pimpinannya, ya, maka dia ya akan mendapatkan jabatan yang tinggi, ya, kursi yang empuk, ya, dan anggaran yang basah begitu, ya. Ya, kenapa? Bukan cari pekerjaan tapi cari muka begitu, ya. Nah, ini ya di antara beberapa sifat dan karakter, ya, diambil dari kata dasar itu, ya. Maka kemunafikan dia punya dua muka. Artinya apa yang ditampilkan secara lahiriah berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, dalam jiwanya. Apa yang diucapkan melalui lisannya tidak sinkron dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya, apa yang ditampakkan dalam gerak-gerik perbuatan lahiriahnya bukan itu, ya, yang menjadi dasar dari apa yang ada dalam hatinya. Semuanya dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang tersembunyi, ya, di balik lahiriahnya, begitu. Nah, itu, ya, pengertian an-nifaq, ya. Sementara para ulama kita membagi, ya, kemunafikan ini ke dalam dua jenis kemunafikan, sebagaimana halnya kesyirikan dan kekufuran.
Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita semua jemaah sekalian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa yang membatalkan, yang menggugurkan ya amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang sudah kita kerjakan, 3 penyakit itu: kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. 3 amalan ini yang akan menghancurkan, membatalkan, menggugurkan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Tingkatnya berbeda-beda, sehingga para ulama menyebut syiriknya ada syirik besar, ada syirik kecil. Kufurnya ada kufur besar, ada kufur kecil. Begitu pula kemunafikan. Ada kemunafikan yang besar dan ada kemunafikan yang kecil. Sudah kita bahas tuh dalam kajian kita di kitab At-Tamhid tentang syirik yang besar dan yang kecil, yaitu syirik i'tiqadi dan syirik atau syirkul akbar dan syirkul asgar, yang kita kenal dengan istilah riya. Syirkul asgar itu ya. Sementara syirkul akbar jelas dia beribadah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kekufuran sama, kekufuran yang besar, kufur akbar dan kufur asgar. Kufur akbar itu adalah murtad dari agama Islam. Sementara kufur asgar seperti kufur nikmat, ya, mengingkari nikmat yang diberikan Allah Taala pada kita, dan itu termasuk dalam kufur asgar. Ya. Nah, kemunafikan sama, ada kemunafikan yang besar dan yang kecil. Yang dimaksud dengan kemunafikan yang besar adalah kemunafikan i'tiqadi dalam aspek keyakinan, disebut dengan nifaq i'tiqadi. Kemunafikan dalam aspek keyakinan. Apa maksudnya? Adalah menyembunyikan keyakinan yang kufur dengan menampilkan keyakinan yang Islam. Ya. Jadi hatinya itu menyembunyikan keyakinan-keyakinan, etikad-etikad, ya, akidah-akidah yang kufur, ya, yang syirik, ya, dalam hatinya. Ya, meskipun lisannya dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa rasulullah. Begitu. Ini termasuk dalam nifaq i'tiqadi, ya, nifaq besar. Syirik akbar, kufur akbar, nifaq akbar, semuanya menggugurkan, menghancurkan, membatalkan keimanan. Orang itu akan dikeluarkan dari statusnya sebagai muslim, tidak lagi dianggap sebagai muslim, tidak lagi dianggap sebagai mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun masih mengaku-ngaku dia di dunia sebagai muslim, sebagai mukmin, di hadapan Allah enggak. Ya. Di hadapan kita secara zahir, ya, sebagai muslim, secara zahir sebagai muslim. Tapi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lagi disebut sebagai muslim dan mukmin. Ini apa tadi? Syirik akbar, kufur akbar, dan nifaq akbar, nifaq i'tiqadi. Sementara yang asgar, syirik asgar yaitu riya, kufur asgar yaitu kufur nikmat, dan nifaq asgar, kemunafikan yang kecil, disebut juga dengan nifaq amali. Dalam 4, ya, sifat dan karakter di hadis ini tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi menggugurkan dan membatalkan amalan yang dia kerjakan pada saat itu, dan akan mengurangi kadar keimanannya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dibahas dalam hadis ini adalah sifat dan karakter dari nifaq asgar, yang kecil, ya, yang akan membatalkan, menggugurkan amal-amal yang dikerjakan pada saat itu, dan yang akan mengurangi kesempurnaan dari kadar keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, ya, semua sifat dan karakter itu sangat-sangat merusak, ya, membahayakan dan merugikan kaum muslimin, ya. Dan jika bersinggungan dengan kita atau bermuamalah, berinteraksi dengan kita, maka kita akan menanggung berbagai kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Waliyazubillah. Baik. Apa yang dimaksud, ya, dengan
4 sifat dan karakter tersebut. Yang pertama, idza tumina khana. Jika diberi amanat, kepercayaan, tugas, tanggung jawab, ya, project gitu, khana, berkhianat. Jemaahnya dimana Allah Subhanahu wa taala. Amanat, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa syariat agama Islam merupakan satu rangkaian seperti rangkaian biji-biji tasbih. Dan jika satu yang pertama terlepas, maka yang lain akan mengikutinya. Biji tasbih yang pertama tadi adalah amanat. Biji tasbih yang pertama itu adalah amanat. Dan itu yang pertama terlepas dari syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya 2 jenis amanat. Yang pertama adalah amanat syar'iyah. Yang pertama adalah amanat syar'iyah. Amanat secara syar'i. Yang dimaksud adalah pelaksanaan perintah-perintah Allah. Perintahnya untuk dijalankan dan larangannya untuk ditinggalkan. Ini amanat yang pertama sekali Allah turunkan. Sebelum Allah turunkan bapak kita Adam alaihissalam ke atas muka bumi. Allah tegaskan di surat Al-Ahzab, ya, 2 ayat terakhir dari surat Al-Ahzab, ayat yang ke-71. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan, kami sodorkan amanat kepada langit-langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka enggan untuk memikulnya dan merasa berat atasnya. Lalu kemudian dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya dia amat zalim lagi amat bodoh. Para ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanat di situ adalah amanat syar'iyah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah untuk beribadah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimulai dari tauhid, lalu salat, lalu zakat, ya, lalu puasa, lalu haji, lalu amar ma'ruf nahi munkar, lalu dakwah ilallah, dan seterusnya. Semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Allah sodorkan kepada langit, semua langit-langit, 7 lapis langit itu, ya. Mereka enggan untuk menerimanya dan berat untuk menjalankannya. Begitu pula dengan bumi dan gunung-gunung. Lalu ketika disodorkan kepada bapak kita Adam alaihissalam, maka dia bertanya terlebih dahulu kepada Allah, ya Rabb, madali wa mada alai, apa yang akan aku dapatkan dan apa yang akan aku tanggung. Kita ingin lihat dulu nih proposalnya, ya, kita kalkulasikan dulu nih hitungan-hitungannya. Lalu Allah katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Allah jawab seperti itu.
siapa yang mengerjakan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Ganjaran pahala 10 kali lipat. Wa yudha'af ila sab'imi'ati dhifin, bahkan dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat balasan pahalanya. Jadi satu kebaikan berbalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Tetapi siapa yang mengerjakan kejelekan, dia tidak dibalas kecuali dengan yang setimpal. Semisalnya 1 berbalas 1. Nah, mendengar penjelasan itu dan dihitung ya secara kalkulasi matematis, ya ternyata ini menguntungkan, profitable, ya bahkan bisnis yang luar biasa untungnya, kan begitu. Maka diterimalah proposal tersebut, amanat syariah tersebut, ya. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula, tetapi dia amat zalim dan amat bodoh. Kalimat zalum banyak melakukan kezaliman. Jahul, bodoh yang keterlaluan. Kalau cuma sekedar jahil, itu bodoh yang biasa. Tapi kalau disebut dengan jahul, itu kebodohan yang sudah keterlaluan. Apa kata para ulama? Meskipun hitungan kalkulasi seperti itu, tetapi manusia lebih senang mengerjakan yang satu dan sering. Dia mengerjakan yang satu maksud itu terus, sementara kebaikannya jarang-jarang dia kerjakan. Yang pada akhirnya ketika diakumulasi semuanya, lebih banyak dia mengerjakan yang kejelekannya, ya, ketimbang yang baiknya. Zalim di sini, zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya, zalim kepada kedua orang tuanya, zalim kepada karib kerabatnya, zalim kepada tetangganya, zalim kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, teman sejawatnya, zalim kepada pemimpinnya, ya, zalim kepada kaum muslimin yang lain, dan seterusnya. Banyak kezaliman yang dikerjakan oleh manusia. Dan dia jahul, amat bodoh, yaitu tidak mengetahui akibat yang akan dia dapatkan dari dia menanggung amanah tersebut. Konsekuensi yang akan didapatkan di akhir, ya, akibat akhir daripada perbuatannya, dia tidak mengetahuinya. Dan terbukti, ya, sampai hari ini penduduk dunia yang 7 miliar sekian itu, orang yang berimannya berapa? Ya, 1,5 miliar sekian. Berarti, ya, yang 5 miliar sekiannya adalah orang-orang yang jahul dan, ya, zalim dan jahul. Orang-orang yang zalim dan orang-orang yang amat bodoh. Ketika mereka tidak beriman pada Allah, ketika manusia itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amanat yang pertama, amanat syar'iyyah. Yang kedua, al-amanatul ammah. Dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh, memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya. Dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan cara yang adil. Demikianlah sebaik-baik apa yang Allah wasiatkan pada kalian agar kalian berfikir.
Amanat yang dimaksud dalam ayat itu surat An-Nisa ayat 48 ya, ayat 58 adalah al-amanatul ammah tashmal qawlan wa amalan wa mata'an, begitu kata para ulama. Mencakup semua bentuk amanat, baik perkataan atau pekerjaan atau harta benda. Amanat perkataan seperti penyampaian pesan secara lisan. Ini amanat berupa perkataan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Amanat pekerjaan, ini banyak seperti tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan ya, yang kita emban. Ya. Lalu harta benda, titipan harta, sekecil apapun titipan itu, ya, semuanya wajib ditunaikan apa adanya, ya, tidak perlu ditambah apalagi dikurangi. Tunaikan kepada pemiliknya tanpa harus melihat latar belakang pemilik amanat-amanat itu, ya, baik dia orang kafir, baik dia orang musyrik, baik dia orang jahat, baik dia ya, orang yang tidak kita sukai, dan sebagainya dan sebagainya. Tidak perlu melihat latar belakang dan keadaan si pemilik amanat tadi. Allah perintahkan kita hanya untuk menunaikan amanat itu kepada pemiliknya, kepada ahlinya dengan sepenuh-penuhnya. Ya, tidak perlu kita tambah, apalagi kita kurangi. Nah, ini disebut dengan amanat ammah. Ya, dalam ayat ini ya, orang munafik tidak menjaga amanat tersebut, tidak menunaikan amanat tersebut, baik secara syariah atau juga amanat ammah. Tapi dia berkhianat, mengkhianatinya. Wal'iyazubillah. Karena memang amanat itu ya terambil dari atau diambil darinya makna keimanan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana man la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menjaga, menunaikan amanat. Ya. Wal'iyazubillah. Yang kedua, kedustaan, al-kadhib, kebohongan. Pangkal kejelekan. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. La yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jauhi kebohongan dan kedustaan, karena setiap kebohongan dan kedustaan akan melahirkan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, dan setiap kejelekan dan keburukan itu akan mengantarkan kepada api neraka. Wal'iyazubillah. Dan seorang selalu berkata dusta dan bohong, ya, dan mencari-cari celah untuk berkata yang dusta dan bohong, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Ya. Dan panglimanya dari orang-orang yang berdusta, yang berbohong ini adalah Dajjal. Karena terlalu waqatalahullah. Ya. Sehingga disebut dengan Dajjal, pendusta, pembohong. Wal'iyazubillah. Ya. Al-kadhib, dusta dan bohong ini, yang artinya tidak sesuai dengan fakta, tidak sejalan dengan fakta. Dan apabila dia berbicara, dia bohong dalam perkataannya, dalam keterangannya, dalam penjelasan dan narasinya. Ya. Yang ketiga, apabila dia mengikat janji atau berjanji, dia mengingkari. Dia mengikat, tidak menepati janji. Para ulama menyebut ya al-ahdu al-aqdu, ya, sama dengan akidah, keyakinan, perjanjian, baik perjanjian
di hadapan Allah atau juga perjanjian di hadapan manusia. Sehingga Allah katakan di surat Al-Imran itu, duribat alaihim dzillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Ya, mereka selalu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, hingga mereka menunaikan janji-janji, perjanjian dengan Allah, hablum minallah, dan menunaikan perjanjian dengan manusia, hablum minan nas. Al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin itu sebagian dengan sebagian yang lainnya diikat dengan perjanjian-perjanjian di antara mereka. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Ya, tidak boleh mengingkarinya. Ya, tidak boleh mengingkarinya. Dan yang terakhir, apabila bertikai ya atau berselisih, dia berbuat curang. Dia berbuat curang. Ya. Atau dia melampaui batas dalam perselisihannya. Waliyadzubillah. Demikian penjelasan singkat dari hadis yang mulia ini, yang juga dijelaskan dengan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadikan kita semua waspada, termasuk juga mawas diri untuk introspeksi, muhasabah, dan mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, yang jika 4 sifat dan karakter ini tidak ada pada diri kita, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bahwasanya Allah telah membersihkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari 4 sifat dan karakter yang buruk tersebut. Ya, dan semoga Allah menjaga kita ya darinya. Namun jika masih ada, hendaknya segera mungkin untuk kita tinggalkan. Ya, untuk kita beristighfar dan bertobat pada Allah Taala, lalu meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, lalu digantikan dengan sifat-sifat yang baik. Ya, dari semuanya itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua untuk tetap istiqamah taat di atas agamanya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan diwafati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.